itu dijual ke publik kan. Tapi publik mana yang dikasih? Yang mau akuisisi. Modal IPO cuma sekitar 3M gitu. Dia akuisisi hemat pajak puluhan M. Jadi perusahaannya jadi standby buyer, IPO dia makan, pindahlah misalnya 60% kepemilikan, 40% kepemilikannya di saham itu. Setelah diakuisisi gimana nasib sahamnya? Tergantung. Kalau mereka nganggap ya udah cukup, akuisisi sudah berjalan, duitnya udah gue terima, ini duitnya sudah gue terima, sahamnya ini, duitnya sudah diterima, sahamnya juga sudah dikasihkan, pajak sudah dihemat, udah itu nggak diapa-apain, ya tidur sahamnya. Nggak punya tujuan untuk nyupirin ke depannya, ya tidur setelah akuisisi, even itu perusahaan besar. Nggak ada yang ngurus, nggak ada yang diparkir aja sahamnya. Paling yang punya, retail pun biasa nggak punya. Kalau punya paling di akhir tahun dapat dividen kalau dibagi. Kayak gitu. Atau seperti saya bilang tadi, untuk mencari pinjaman melalui repo. Ada saham-saham yang nggak dikenal, dikerek naik. Jadi saya kasih contoh lagi deh, satu lagi ini masih ada waktu kah? Ya jam 9. Misalnya tujuannya repo, jadi saya ditawarin IPO, saya bilang ekspansi bisnis saya nggak mau sih, cuma saya kepikiran saya butuh minjemin ini, butuh pendanaan, jadi saya sebelumnya minjem ke bank, semua aset saya diiniin, saya misalnya cuma dapat fasilitas pinjaman 5M, jadi apa yang saya lakukan, saya IPO-in perusahaan saya kerek harganya, market cap-nya dari 10M, saya kerek sampai 50M, terus saya jaminin. Pas IPO nggak usah dikasih ke siapa-siapa, buat adik-adik saya aja, saudara-saudara saya, biar bisa buat di TikTok, harga sahamnya terbang, di atas saya minjem duit menggunakan repo yang dijelaskan tadi. Jadi repo, udah di repo, orang minjem duit, saya dapat fasilitas pinjaman. Saya tadinya, kalau aset saya dijaminin cuma dapat 5M, kalau tadi 5M, setelah direpo saya bisa dapat 15M, menjaminkan perusahaan yang sama. Lebih untung saya. Kayak gitu. Di mana-mana investor nggak seketat bank kalau mau minjem duit. Kayak gitu. Jadi bisa juga mencari pinjaman. Jadi banyak tujuan perusahaan saham di IPO, dan pergerakan harga saham seringkali disebabkan dipengaruhi tujuan-tujuan tersebut. Ada tujuan IPO buat exit strategi. Saya punya bisnis travel, misalnya zaman COVID ini saya bingung mau diapain. Mau dijual mobilnya kurang laku, bingung mau jual ke siapa, mau ekspansi nggak tahu ada penumpang atau enggak, dijalanin terus rugi dan lain-lain. Apa yang bisa saya lakukan? Saya IPO-kan aja. Saya IPO-kan, terus sahamnya digoreng-goreng, publik mau beli, ya saya jual. Saya bisa exit dari perusahaan saya sendiri. Jadi exit strategi. Kalau nggak di IPO-kan kan bingung. Siapa yang mau beli perusahaan travel saya? Itu mobil 300 gede-gede gitu, siapa yang mau beli? Gitu kan, nah, bingung. Mendingan di IPO-kan aja. Karena kalau digoreng-goreng, retail udah lupa ini perusahaan apa. Retail beli, dia bisa keluar. Nah gitu. Atau buat menciptakan saham baru untuk portfolio reksadana bandar lokal. Ini juga yang banyak makan korban. Beberapa akhir tahun lalu banyak orang investasi di reksadana, dan dia nggak bisa keluar, dia reksadananya nggak bisa dicairin. Padahal sebelumnya reksadana juara. Reksadana juara, dapat penghargaan, kinerjanya luar biasa, tiba-tiba aja jatuh, tiba-tiba runtuh. Gimana reksadana itu bisa juara? Dia melahirkan saham sendiri. Dia melahirkan saham sendiri, dia IPO-kan, dia beli sendiri. Ini pernah ada beritanya, waktu itu di artikel kami, ada sebuah manajer investasi beroperasi sejak 12 tahun silam. Dia memborong saham Force waktu harga IPO, di harga IPO 3,2 juta lembar saham. Secara keseluruhan dia baru memborong. Terus sebelumnya dia beli pas IPO juga, dia punya 142 juta
saham Force. Terus 30 Desember pemegang saham di atas ini, jadi dia ngeborong saham Force, bukanlah portfolio yang paling dominan di kantong reksadana. Jadi intinya dia beli saham sendiri, dia kerek sendiri, dia melahirkan satu perusahaan, dibeli sama reksadananya. Kalau ada dana segar baru beli lagi, jadi harga sahamnya terkontrol karena punya dia kan. Saya kalau mobil saya yang mutusin harga ya saya. Kalau perusahaan yang punya dia sendiri yang mutusin dia kayak gitu. Jadi itulah saham Force. Saham Force sendiri terbang. Jadi NAB reksadananya terbang tinggi. Kayak gitu. Cuman ada peraturan, satu reksadana nggak boleh punya 100% saham. Idealnya cuma 5, cuman berapa persen melanggar. Jadi supaya bisa menaikkan harga saham, jadi reksadananya harus dibagi-bagi sahamnya. Jadi ini pernah ada satu saham bancakan ada Narada punya, MAM Dana Syariah punya, ini MAM ini Maybank punya, Narada punya, Maybank, reksadana Cipta Balance punya, Cipta Dana dan lain-lain, Narada Capital punya. Jadi berbagai reksadana bancakan tukar-tukaran saham ini sambil naikin harganya. Ini transaksinya tahun 2018, harganya terus naik saham ini karena cuma tukar-tukaran. Karena nggak boleh punya 100%. Jadi untuk harga sahamnya bisa naik, butuh ada sutradaranya. Ini jadi pemeran-pemerannya. Pemeran ininya, pemeran utama, pemeran pembantunya, reksadana ini butuh ada sutradaranya. Sutradaranya itulah yang salah satu sutradara perusahaan itu yang kita kenal dengan Om Beni yang sedang dalam kesusahan sekarang. Dia melahirkan saham, dia naikkan sendiri, NAB reksadanya besar, manajer investasinya dapat penghargaan, dia cuma oper-operan aja ganti-gantian sambil naik. Manajer investasinya dapat penghargaan, investor retail berbondong-bondong karena kinerja reksadana dia bagus, semua orang pada beli, kayak gitu. Sayangnya mungkin karena ketidakpahaman, ketidaksengajaan dan lain-lain, supirnya diganggu. Supirnya sekarang ditahan. Dan mobil, kalau supirnya ditahan, mobilnya berhenti. Dan beliau ngemarkirin mobilnya mayoritas di harga 50. Semua taruh tempat parkir. Dan gak gerak-gerak sampai sekarang. Harga sahamnya hancur. Di bulan November lalu, bulan September lalu, harga sahamnya bisa turun saham turun puluhan persen, auto reject berhari-hari, auto rejectnya 25% berhari-hari. Dan saham-saham itu jadi turun mengerikan, simply karena supirnya, karena ketidakmengertian akan fungsi bandar, malah kasihan banyak orang jadi korban. Kayak TGRA itu kan. Nah ini jatuhnya. Dari 9.000, yang tadi saya bilang tadi, sejak IPO diborong, harganya dinaikin dari 200 sampai 800. Ini aja udah kinerja reksadana udah naik 300%. Ketika mulai ada permasalahan perbandaran, harganya turun sekarang di 67. Kayak gitu. Ini Force. Nah, dikerek naik dari 400 sampai 900. Karena krisis sekarang harganya diparkir di 50. Reksadana bisa dicari ya nggak bisa dijual sahamnya. Kayak gitu. Karena tadinya ini persekutuan antar beberapa pemeran utama diatur sama seorang sutradara. Seorang supir, mereka penumpang berbayarnya, mereka supirnya diganggu, ya bubar sahamnya. Sama ke teori mobil butut. Ya diparkir, seperti itu. Jadi itu saya bilang, investasi, trading saham, itu either adu pintar, adu sabar, atau adu modal. Kayak gitu. Beliau sosok jenius yang sangat pintar.
Kayak gitu, sangat pintar. Jadi dia adu pintar, dia buat produk reksadana gorengan yang kinerjanya jauh dari reksadana blue chip. Karena blue chip dibandarin sama asing. Kalau dibandarin sama asing ya susah kan. Nggak bisa dinaikin seenak mereka kayak gini kan. Karena harus atas persetujuan asing kalau mau naikin harga. Kalau reksadana ini nekat naikin harga Astra nanti diguyur sama asing. Asingnya happy, profit taking di atas, repot mereka. Gitu. Itu jenis-jenis ini, jadi itulah Anda ini. Jadi ada banyak tujuan perusahaan IPO, artinya karakter sahamnya itu seperti apa. Yang ekspansi ya kita berharap kita mayoritas ekspansi, dan kalau mau tahu baca prospektusnya, pelajari. Ini ilmu yang cukup tinggi, cukup kompleks. Bahkan di workshop bandarmologi aja nggak kita bahas, kita buat workshop khusus di sini untuk mempelajari tujuan-tujuan perusahaan. Seringkali saham-saham yang naiknya gila adalah yang buat saham baru untuk portfolio reksadana, buat exit strategi atau buat repo, justru harga sahamnya gila-gilaan. Yang ekspansi bisnis malah naiknya biasa-biasa aja atau nggak naik kayak gitu. Kayak yang saya bilang, yang punya emiten yang teori mobil butut itu dia pun nggak naik walaupun bisnisnya tumbuh setelah reksadana. Setelah itu terjadi seperti itu. Oke, seperti itu. Satu lagi chapternya udah itu saya tanya jawab. Kasta, kasta di bursa saham ini pendek aja. Oke. Jadi di bursa saham itu ada 4 kasta. Ini saya putus-putus bagian-bagian, mudah-mudahan nyambung sendiri otomatis buat Anda karena ini nama basic, jadi saya harus bahas dari banyak sisi. Jadi di bursa saham kalau menurut pemahaman saya ada 4 kasta. Kasta pertama itu bandar. Bandar ya udah yang atur pergerakan harga, market maker. Kita kalau mau jadi sukses di bursa saham bisa jadi bandar, bisa kalau kita cukup kaya, punya banyak uang dan lain-lain. Cuma saya percaya dari 100.000 investor itu mungkin hanya 1-2 yang punya pilihan untuk jadi bandar karena nggak punya cukup duit, nggak punya cukup skill, nggak punya infrastruktur dan lain-lain. Seperti saya pernah cerita di podcast, di akhir tahun lalu pun sempat kepikiran opsi saya belajar jadi sutradara saham, punya rumah produksi sendiri, punya ini, nerima order dari produser-produser pemodal-modal yang harga sahamnya butuh digerakkan. Semakin saya pikirkan, semakin saya pikir, gila repot banget ya, punya rumah produksi saham seperti itu, jadi sutradara. Jadi akhirnya sampai sekarang saya tetap nggak jadi bandar dan ini karena modal yang besar, resiko besar, nggak mudah. Jadi anggaplah kita nggak bisa jadi bandar, tapi kita bisa jadi 3 yang lainnya. Yang lain, kasta lain adalah di bawah bandar, ada misalnya dukun saham. Dukun saham itu salah satu profesi yang bisa membuat kita sukses di bursa saham. Dukun saham ada profesi yang fokusnya menebak-nebak saham akan naik, dan saham apa yang akan naik dan saham apa yang akan turun. Saham naiknya kapan, turunnya kapan, naik sampai berapa, turunnya sampai berapa, itu dukun. Jadi kalau balik lagi ke analogi mobil, dukun adalah orang yang melihat mobil gitu, melihat mobil di Bandung, terus dia ngeliat, melotot gini, dipelototin gitu, terus wah dia bilang, ini mau ke Surabaya. Itu kan dukun kan. Yang nyetir bukan dia di dalam mobil enggak, yang punya mobil bukan dia. Tapi dia jadi dukun, ini mau ke Surabaya. Atau ini di kilometer 150 bakal mogok, itu kan dukun. Itu dukun saham. Dukun saham nggak berpartisipasi menaikkan atau menurunkan harga saham. Fokus mereka, fokus dukun sama dukun saham, sama dukun di sektor real, dukun jodoh, dukun apa, fokusnya adalah meramal dan menjual ramalannya ke publik. Saya pernah dengar ada dukun yang ngasih kunci kesuksesan, ngasih tips usaha, tapi dia sendiri nggak buka usaha. Usaha dia ya usaha kedukunan. Saya nggak bilang ini salah, ini benar, saya nggak tertarik juga, nggak ngerasa bilang salah atau benar, tapi itu profesi yang bisa ditekuni oleh seorang yang mau berkecimpung, mau cari duit di bursa saham bisa jadi dukun.
Goalnya, fungsinya adalah menjual ramalannya ke publik.